Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tua Rizky Marpaung. Saya dari kelas AKS 1D dari Fakultas FEBI dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan pada pelajaran mata kuliah Al-Quran. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ditugaskan untuk meresensi suatu buku, di mana pada kali ini saya membawakan resensi dari buku Kisah-Kisah Nyata dalam Al-Quran. Buku ini disusun oleh Dr. Andus Fatur Rahman AR, diterbitkan oleh Apollo Lestari Surabaya, dan penata letak Suparlan Amir, dan desain cover AA Afandi, dan ukuran buku 14 x 18 cm dan sebanyak 335 halaman. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menceritakan isi-isi yang ada di dalam buku ini ataupun daftar isi yang ada di buku ini. Buku ini merupakan buku yang mengambil semua pokok isinya dari dalam Al-Quran. Berikut daftar isinya. Yang pertama, kisah Nabi Adam alaihi salam. Baiklah kawan-kawan, setidaknya saya akan menceritakan sedikit walaupun tidak banyak tentang kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam, beliau diciptakan dari tanah yang kering, diberikan bentuk manusia, kemudian ditiupkan roh kepadanya, sehingga jadilah bentuk manusia sempurna, yaitu wujud Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk lainnya, yaitu malaikat dan jin atau iblis, di mana malaikat dijadikan dari nur atau cahaya, sedangkan jin atau iblis dijadikan dari api. Kedua makhluk tersebut memiliki sifat atau tabiat yang berbeda. Artinya kedua makhluk Allah tersebut memiliki sifat yang berbeda, tidak sama, yang dimana malaikat memiliki sifat yang mulia, yang suci, tidak memiliki syahwat atau nafsu, tidak makan dan tidak minum. Mereka hidup hanya semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis adalah makhluk yang kotor, sombong, dan durhaka kepada Allah, memiliki sifat yang angkuh, memiliki syahwat atau nafsu, makan dan minum, dan memiliki istri, serta memiliki keturunan yang banyak. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kedua makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian semua malaikat sama bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis. Iblis yang membangkang dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, lantaran ia lebih mulia daripada Nabi Adam. Di samping itu ia dijadikan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga, dan ia digolongkan orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka.
Itulah sekilas kisah Nabi Adam. Ada juga sambungannya yang dimana yang berjudul Iblis untuk bersujud kepadanya. Yang berikutnya kisah pengusiran iblis dari surga, kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di dalam surga, kisah keluarnya Nabi Adam dan Hawa dari surga karena bujukan iblis atau setan. Itulah kisah-kisah Nabi Adam yang ada di dalam buku ini, yang tidak bisa saya jelaskan atau saya sebutkan secara rinci. Adapun dari buku ini, selain kisah Nabi Adam, ada juga kisah-kisah 25 nabi tersebut, yang dimana kisah Nabi Adam, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Semua ditulis di dalam buku ini. Dan sudah ada daftar isinya sampai halaman ke 333 dan sudah ada di daftar isi ini. Adapun kisah-kisah dari 25 nabi tersebut, di buku ini juga tertulis kisah terjadinya Baitur Ridwan dan perjanjian Hudaibiyah. Berikutnya kisah kegagalan Abraha menghancurkan Ka'bah, kisah perang Badar, kisah perang Juhud, kisah perang Ahzab atau Khandaq, kisah Bani Quraisy, kisah terjadinya perang Hunian, kisah terjadinya perang Tabuk, kisah kaum Sabai mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kisah kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, kisah Zulkarnain dengan Yajud dan Majud, kisah Ashabul Kahfi, kisah Bani Israel, kisah kemenangan, kisah Khidir, kisah Raja Tolut dan Jalut, kisah Samiri, kisah Korun dan harta kekayaannya, kisah Luqman memberi nasihat kepada anak-anaknya, kisah keluarga Imran, dan cukup banyak teman-teman yang ada di dalam buku ini. Menurut saya buku ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu atau wawasan kita mengenai kisah-kisah kehidupan masa lampau pada Nabi Adam, dan gimana isi pokok dari buku-buku ini diambil dari Al-Quran, sehingga kita bisa membacanya dan menambah ilmu kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Selain itu, daftar pustakanya juga ada di halaman 335, teman-teman. 335. Berikut ini ialah daftar pustakanya, yang dimana Al-Quran dan terjemahannya, tafsir An-Nur, tafsir Al-Azhar, dan masih banyak lainnya tertulis di sini di daftar pustaka, yaitu di halaman 335. Adapun kesimpulan dari buku ini merupakan himpunan ayat-ayat kisah atau cerita nyata sekaligus disusun menjadi sebuah buku
Hal itu memudahkan para pembaca agar lebih mengenal dan mengetahui tentang kisah-kisah nyata yang terjadi di dalam kehidupan pada masa lampau, yang semuanya itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an yang memiliki kebenaran mutlak untuk sebagai peringatan dan pelajaran bagi kehidupan manusia sesudahnya. Oleh karena itu, dengan kehadiran buku ini kita bisa mencari atau mempelajari tentang cerita atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang tidak semua teman-teman kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu dicantumkan di buku ini, tapi ada sebagian yang telah dicantumkan di buku ini, dan buku ini sangat bermanfaat bagi kita dan bisa menambah ilmu atau wawasan kita. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.